Saudara, timnas Indonesia tiba di Jakarta setelah menjalani pemusatan latihan selama 3 pekan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Ragnar Oratmangun, Beckham Putra hingga Rizky Ridho tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Mereka merupakan 26 pemain yang lolos seleksi ketat John Herdman untuk tampil di Piala AFF 2026. Juru taktik berpaspor Inggris itu mengandalkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Skuad Garuda akan menantang Kamboja di laga perdana di Stadion Pakansari Bogor pada Senin nanti. Piala AFF 2026 jadi edisi ke-16 sekaligus perayaan 30 tahun sejak kompetisi itu berlangsung. Namun timnas Indonesia masih berupaya mengejar gelar juara pertamanya. Akankah skuad Garuda meraih gelar juara di bawah asuhan pelatih John Herdman? Piala AFF masih jadi ambisi yang belum tercapai timnas Indonesia. 30 tahun bergulir, skuad Garuda belum pernah mencicipi manisnya gelar juara di kawasan Asia Tenggara. Kini di bawah asuhan pelatih John Herdman, harapan tak sekedar menjuarai Piala AFF, tapi juga meningkatkan level timnas. Herdman menyebut kompetisi ini jadi pembuktian untuk timnas bisa naik ke level Asia. They're ready to step up for AFC. I mean, our goal is to qualify for the World Cup. Our next goal is to really compete at AFC, so AFF provides us with the opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready. As I said to the players today, they're growing, they're just getting better. I'm seeing different things from different players. They're more clear, and I'm excited to see what some of these players I didn't know much about are going to show in another 5 days. So I'll keep all of them. Kehadiran Herdman juga komposisi pemain yang dibawa membuat harapan untuk meraih gelar juara perdana di Piala AFF membumbung tinggi. Indonesia ini udah 6 kali jadi runner up. Harusnya yang ke-7 kali ini harusnya bisa lah, kalau bisa lolos final nih harusnya bisa jadi juara. Karena John Herdman itu kayaknya mau bawa suasana baru lah buat timnas Indonesia. Lagi-lagi sejarah membuktikan bahwa kita sudah sering runner up. Mungkin saatnya ini menjadi juara. Era pemain juga berubah ya Mas ya? Era pemainnya mungkin sudah berubah generasinya. Ya kalau melihat kualitas pemain yang ada sekarang ini, level kita sebenarnya bukan lagi level AFF ya. Seharusnya kalau udah begitu kondisinya ya kita harus juara gitu. Apalagi John Herdman kan sudah totalitas dia. Udah mau melatih itu pindah benar dia ke Jakarta dan itu kelihatan ya. Kualitas pemain terus berkembang di bawah pimpinan pelatih John Herdman membuat publik tanah air optimistis Indonesia bisa merengkuh gelar juara di Piala AFF tahun ini. Namun patut diwaspadai, Indonesia harus bisa belajar banyak tentunya dan memiliki strategi khusus untuk menghalau permainan dan juga pemain naturalisasi yang berada di timnas Vietnam, Kamboja dan juga Singapura. Yang membuat laga di grup A tentunya semakin ketat. Rini Taniken, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Di edisi ke-30 tahun Indonesia belum pernah sekalipun merasakan gelar juara Piala AFF. Seberapa penting sebetulnya gelar AFF bagi timnas di era saat ini? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam, Bung Firzi. Ya, malam Mbak Im, malam semua. Baik, tadi kita simak bersama, sebagian penonton berharap kita juara AFF. Untuk saat ini harus tercapai nggak sih dengan materi pemain sekarang, Bung Firzi? Oh ya, tentu kalau kita bahas partisipasi timnas di Piala AFF itu adalah mungkin lebih banyak kisah dukanya ya, kisah nyarisnya 6 kali jadi runners up dan terutama ketika adu penalti pada 2002 dan ketika kita sangat diunggulkan di 2010 kita gagal menjadi juara, terakhir kita mencapai final 2020 di bawah Coach Shin di era pandemi, juga tinggal selangkah lagi tapi kembali kita gagal. Ketika itu juga menghadapi Thailand yang menjadi pemilik juara terbanyak.
tentu kita nggak bisa melihat diri kita sebagai kekuatan yang udah level Asia kalau Asia Tenggara aja kita belum taklukan ya. Ini kan semuanya step by step ya, regional, kontinental, baru level dunia. Secara ranking dunia memang kita di turnamen sekarang itu urutan ketiga ya, tapi 100 kita peringkat 118. Dua negara Thailand, Vietnam itu di atas ranking di atas ranking 100 ya, jadi 94 dan 99. Tapi kan aktualnya mungkin kita punya ranking di atas juga, mungkin sepantaran dengan mereka atau lebih baik. Jadi menurut saya ini adalah suatu kewajiban untuk kita bisa membawa pulang trofi Piala AFF, tapi kita juga lihat komposisi squad ini seperti apa dan bagaimana John Hetman mempersiapkan tim ini dalam konteks menghadapi Piala Asia dan juga nanti menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Bung Fizi, sebetulnya apa sih yang jadi kendala atau batu sandungan bagi timnas ketika kita 6 kali runner up gagal untuk jadi juara, yang bisa jadi pembelajaran lah untuk timnas era sekarang? Iya, berbagai macam ya, sakit hati dari hasil di leg pertama kita sudah lebih baik, tapi kemudian di leg kedua kita kalah, adu penalti 2002, 2010 kita juga begitu diunggulkan, tapi di leg pertama lawan Malaysia kita terkapar, 2004 juga kita diunggulkan lawan Singapura, tapi kita kalah di Singapura. Jadi ini banyak sebenarnya ya berbagai faktor yang menentukan, berbagai skenario, berbagai kisah nyaris itu tadi yang membuat skuad Garuda ini kok kenapa sampai sekarang itu masih belum bisa menjadi kampiun di antara negara-negara tetangga mereka sendiri. Sebenarnya itu sih yang mental block dan mental barrier. Selama mental block itu belum bisa terpecahkan, belum bisa melewati tantangan tersebut, ya kita akan selamanya ya masih membicarakan what if, bahkan untuk di level Asia. Masa Singapura aja udah juara, Malaysia sudah juara, tapi sementara kita belum gitu. Jadi itu sih sebenarnya bukan suatu tingkatan yang kita ngerasa kita udah lebih tinggi karena pemain-pemain kita udah bisa main di round 4 qualifiers. Tapi buktikan bahwa kita juga bisa menjadi raja di kawasan. Seperti itu. Kalau soal konsistensi bagaimana? Apakah memang untuk di level turnamen konsistensi timnas itu perlu diuji lagi nih? Ya, ini kan sepak bola cycle ya. Tentu secara siklus kita mengharapkan lebih baik. Kita nggak bisa melihat siklus 2024 akhir ya, karena ketika itu di Piala AFF antara Coach Shin atau Coach Sintayong itu turnamen terakhirnya, atau PSSI memutuskan untuk menurunkan timnas yang terdiri dari para pemain U23 ya. Waktu itu kan persiapannya menuju SEA Games. Terus habis itu kita harus melihat juga konteksnya ketika itu kita menghadapi Vietnam yang kita akan hadapi juga sekarang. Kita nggak bisa menang lawan Filipina pertandingan terakhir, itu juga menentukan. Jadi memang Asia Tenggara kekuatannya juga berkembang sekarang, tidak hanya bukan hanya di kita tapi juga di negara-negara tetangga. Baik, Bung Firzi, kita punya ini grafis statistik bagaimana head to head jelang lawan kita perdana lawan Kamboja. Ini kami akan coba tampilkan bagaimana statistik antara timnas Indonesia dan Kamboja. Runner up 6 kali secara head to head di Piala AFF, 2 kali kita menang, sementara peringkat FIFA 118 berbanding 175. Bagaimana Anda melihat statistik ini kita dengan Kamboja, Bung Firzi? Iya, kita terakhir ketemu Kamboja di fase grup juga ya di 2022. Ketika itu kita menang 2-1 ya. Kita sempat unggul dulu terus dibalas, terus kemudian kita memenangkan laga berkat golnya Witan pada menit ke-35. Emang sekarang dengan komposisi pemain kita yang ada seharusnya kita bisa berada di atas mereka ya. Cuman kan kita tahu di AFF apapun bisa terjadi. Kita tentu mengharapkan hasil yang maksimal, meneruskan kerja bagus Coach John ketika menang lawan Oman dan Mozambik ketika itu ya di ronde laga FIFA Matchday Juni. Itu memberikan suatu dorongan fokus mental yang sangat baik. Kita menang, clean sheet.
beberapa pemain juga diuji yang tadinya tidak mungkin bukan pemain utama. Jadi harapannya bisa meneruskan momentum tersebut. Oke, semoga di laga awal nanti langsung gaspol lawan Kamboja. Terima kasih Bung Firzi untuk ulasnya di program Kompas malam hari ini.